Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari rayanya umat Islam. Berkumpul kita di tempat yang mulia, di rumah Allah, dan insya Allah bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Tiada kata yang paling pantas keluar dari lisan kita, tiada kata yang paling pantas terucap dari mulut kita, melainkan rasa puja, puji dan syukur kehadirat Allah. Kenapa seperti itu? Karena banyak kita sudah menghabiskan nikmat Allah, dan Allah tak pernah meminta balasan kepada kita. Kalau kita fikir-fikir, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, banyak firman Allah di ujung ayat mengatakan seperti ini. Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak bisa memikirkan, kata Allah? Apa yang mesti kita pikirkan? Berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur? Karena banyak di antara manusia, khususnya di akhir-akhir zaman ini, semakin hari semakin banyak yang tak pandai lagi bersyukur kepada Allah. Tidak salah Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berulang-ulang kali Allah ulangi ayat yang sama. Menandakan apa? Menandakan manusia yang hidup qalilan ma tashkurun, sedikit yang pandai bersyukur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, yakinlah seyakin-yakinnya kepada Allah. Kalaulah kita mau bersyukur walaupun sedikit yang kita syukuri, maka itu adalah cara kita memulai mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Karena kata Nabi, orang yang tak pandai mensyukuri yang sedikit, mustahil dia akan pandai mensyukuri yang banyak.
Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Apa alasan kita kalau tak mau bersyukur kepada Allah? Udara hirup sebebas kita, makan Allah yang kasih rezeki sehingga kita bisa beli beras, sehat Allah yang kasih kesehatan sehingga kita bisa bekerja. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka yakinlah, setiap Jumat mungkin disampaikan oleh khatib, la in syakartum la azidannakum, kata khatib, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat sering dibaca, tetapi pengaplikasiannya sangat sedikit sekali. Rata-rata orang hafal ayat ini bersyukur Allah tambah, yang tak bersyukur Allah akan azab. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang hidup saat sekarang ini yang tak bersyukur kepada Allah. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ciri orang yang pandai bersyukur itu adalah satu, orang yang pandai bersyukur adalah semakin dia diberi, dia akan semakin sering menyebut nama yang memberi. Maka semakin Allah berikan kita nikmat, semakin kita memuji Allah. Yang kedua, ciri orang yang pandai bersyukur adalah apabila dia diberikan nikmat, semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Semakin Allah berikan dia harta, semakin Allah berikan dia kesehatan, maka semakin dia taat kepada Allah. Ketika azan berkumandang, maka dia cepat-cepat memenuhi panggilan Allah. Terkadang kita zaman sekarang aneh, panggilan pimpinan saja, padahal pimpinan itu yang memberi rezeki adalah Allah, yang menghidupkan pimpinan itu adalah Allah. Cepat dia datang memenuhi panggilan pimpinannya. Kenapa? Karena takut dipecat, karena takut tak dikasih gaji. Tapi ini panggilan Allah, jauh lebih mulia. Terkadang dia lalai dan acuh tak acuh saja. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau seperti ini? Jemaah yang dimuliakan Allah, maka perbanyak syukur dalam kehidupan ini. Siapa yang bersyukur, maka itulah jalan dia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita mesti bersolawat? Karena tak ada kata lain. Nanti yang akan datang memberikan syafaat adalah Rasulullah kepada kita. Jangankan kita, Allah saja. Ketika Allah turunkan ayat tentang puasa, Allah tak ikut puasa. Ketika Allah turunkan ayat tentang zakat, Allah tak ikut zakat. Ketika Allah turunkan perintah ayat tentang haji umrah, Allah tak ikut laksanakan itu. Akan tetapi ketika Allah turunkan ayat tentang bersolawat, Allah juga ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat Allah yang tugasnya hanya taat kepada Allah, senantiasa bersolawat kepada Nabi. Bagaimana dengan kita? Kita kadang mengaku cinta kepada Nabi, tapi tak sering menyebut namanya. Karena salah satu ciri orang yang dikatakan cinta adalah orang yang sering menyebut nama orang yang dicintainya. Jadi bohong besar kalau ada orang mengatakan saya cinta kepadanya, tapi tak pernah menyebut nama yang dicintainya itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, Khatib tak pernah bosan mengajak kita semua, mari tingkatkan iman takwa kepada Allah. Sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan itu. Kalau kita mati nanti yang ditanya adalah bagaimana ketakwaan kita. Orang yang mulia itu bukan orang kaya. Orang yang mulia itu bukan orang yang tinggi pangkat dan jabatannya. Orang yang mulia itu bukan juga ustaz. Orang yang mulia itu juga bukan orang miskin. Tetapi yang mulia kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah,
Maka ciri orang yang takut kepada Allah adalah apa saja yang mau dia kerjakan, dia sadar bahwasannya dia sedang diawasi oleh Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di waktu yang singkat ini kita ambil sebuah kutipan daripada pesan Hasan Basri Al-Banna. Beliau mengatakan, karena kita ini Pak hidup tak lama, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Maka kata beliau yang mesti kita pikirkan adalah kapan kematian itu datang kepada kita dan kapan di mana tempat kita akan mati. Ini mesti kita renung-renungkan Pak. Karena kita di dunia ini tak lama. Dunia ini setelah kita fikir-fikir ternyata dunia ini adalah tempat untuk kita tinggalkan Pak. Tempat untuk kita meninggal dan tempat yang akan kita tinggalkan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sudah siapkah kita menghadapi kematian itu? Hari ini saya sampaikan, siapapun kita yang hadir hari ini, jangan pernah merasa takut mati. Kenapa? Karena mati itu pasti. Karena ada sebagian orang yang takut mati. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia mengatakan, orang yang paling bodoh adalah orang yang takut kepada sesuatu yang sesuatu itu sudah pasti terjadi. Jadi kalau kita takut mati, kata Buya Hamka, kita termasuk orang yang bodoh. Lalu apa yang mesti kita takutkan? Yang mesti kita takutkan adalah jalan menuju kematian. Karena mati itu berat Pak. Bukan ringan mati itu. Seringan-ringannya sakaratul maut itu, kata Rasulullah, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itu paling ringan. Maka yang mesti kita pikirkan, apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Apakah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Apakah kita mati dalam keadaan sujud menyembah Allah? Atau kita mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum ajal itu datang kepada kita, gunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk Allah. Tangan kita gunakan untuk Allah. Kaki kita langkahkan untuk menuju ridho Allah. Mata kita lihatkan untuk melihat hal yang diridhoi oleh Allah. Maka insya Allah pasti kita nanti akan dipanggil oleh Allah dengan kematian yang sangat indah. Kematian yang dirindu-rindukan adalah kematian yang husnul khatimah. Berapa banyaknya orang zaman sekarang ini dia mengaku beragama Islam Pak. Banyak orang Islam yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Makanya setiap Jumat itu dikatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati, kata Allah, sebelum benar-benar kamu menjadi orang Islam yang secara kafah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fikirkan ini, renungkan ini. Kapan kita akan mati? Di mana kita akan dimatikan Allah? Apa bekal kita? Mulai dari sekarang perbanyaklah berbuat kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita buat Allah tak akan sia-siakan. Allah tak akan sia-siakan kita, karena Allah jaga kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Allah selalu memperhatikan kita. Maka siapapun yang hidup di dunia ini, tak ada yang luput dari pemandangan Allah. Maka berbuatlah dengan sebaik mungkin, beribadahlah dengan sebaik mungkin, lakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, lakukan hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah, karena Allah sudah ridho kepada kita. Hidup terasa indah, hidup terasa bahagia. Bagaimanapun permasalahan kita, pasti Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Karena dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah. Dalam surah At-Talaq Allah katakan, silakan lihat di rumah nanti dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan kehidupannya. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Allah kasih rezeki dari pintu-pintu yang dia tak menyangka di mana rezeki itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di waktu yang relatif singkat ini, mari kita merenung sejenak. Sesungguhnya dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini akan kita tinggalkan, cepat atau lambat malaikat akan datang mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah, Allah panggil dalam keadaan menghadap Allah dengan mati yang indah, mati yang dirindukan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan datang kepadamu. Walaupun kamu bersembunyi di lubang yang kecil, di benteng yang tinggi dan kokoh, maka kematian pasti datang kepadamu. Maka sebelum mati itu datang, berbuat dengan kebaikan dan selalulah taat kepada Allah, khususnya melaksanakan ibadah sholat. Sekarang Pak, orang berlomba-lomba bangun masjid tapi sepi dari jamaah. Hari ini saya sampaikan, kalau ada suami yang mati-matian mencari rezeki untuk biayai anak istrinya sampai tinggal sholatnya, maka itu tak ada guna. Kenapa? Karena sholat itu nanti yang akan ditanya Pak. Maka saya pesankan, jangan sampai tinggal sholat gara-gara mencari nafkah untuk anak istri. Kenapa? Karena kalau kita mati nanti, tak akan pernah mau dia menemankan kita dalam kubur, walaupun hanya 1 menit saja, tak akan pernah mau. Maka sangatlah rugi kita. Mencari nafkah itu wajib, tapi sholat jauh lebih wajib. Maka yang paling bagus bagaimana? Mencari nafkah kita laksanakan, perintah Allah jangan kita tinggalkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab nanti di yaumil kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah ya muakhir akhir hayatana bi husnil khatimah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.